Segala kemajuan teknologi, ilmu dan perubahan sosial lahir dari pemikiran manusia yang menggunakan akal dan kesadarannya untuk memahami kehidupan. Allah berfirman, Dia meniupkan ke dalam rohnya dan menjadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali mereka bersyukur. Akal dan hati itulah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadikannya pencipta peradaban. Antonio Gramsci, seorang pemikir Italia, pernah berkata, "Setiap orang adalah filsuf, meskipun dengan caranya sendiri dan tanpa disadari." Artinya, setiap orang memiliki cara berpikir dan pandangan hidupnya sendiri. Karena setiap kali kita menilai, memutuskan, dan memilih arah hidup, kita sebenarnya sedang berfilsafat dalam diam. Nabi SAW bersabda, "Berpikir atau merenung selama 1 jam lebih baik daripada beribadah semalam suntuk." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa berpikir secara mendalam tentang ciptaan Allah, tentang diri, dan tentang kehidupan adalah ibadah besar. Dalam konteks filsafat, inilah puncak aktivitas berpikir reflektif, kemampuan memahami makna di balik realitas. Hal ini sejalan dengan pesan everyone is a philosopher. Setiap orang yang merenung dan mencari kebenaran sudah berfilsafat, bahkan jika ia tak menyadarinya. Dalam dunia manajemen, gagasan ini sangat relevan. Razamir dan Michael Greenwood dalam bukunya Philosophy and Management Studies menjelaskan, setiap teori, strategi, dan riset manajemen lahir dari cara pandang tertentu terhadap dunia. Seorang manajer yang mengejar efisiensi berpijak pada filsafat yang berbeda dengan seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan. Karena di balik setiap keputusan manajerial selalu ada filsafat tentang manusia, nilai, dan kebenaran. Dalam buku itu menjelaskan 4 dasar filsafat manajemen: ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika. Ontologi adalah tentang hakikat realitas organisasi. Epistemologi adalah tentang bagaimana kita tahu kebenaran, apakah lewat angka dan data atau melalui pengalaman dan empati. Metodologi adalah bagaimana cara kita menyelidiki dan mengambil keputusan. Sedangkan etika menyangkut tentang nilai dan tanggung jawab di balik setiap tindakan. Jadi manajemen bukan sekedar mengatur, tapi memahami manusia dan nilai-nilai di dalamnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam." Maka berpikir dalam konteks manajemen adalah bentuk ibadah intelektual. Ketika seorang pemimpin memutuskan dengan adil, ketika peneliti menulis dengan jujur, atau ketika karyawan bekerja dengan hati, mereka semua sedang menggunakan akalnya dengan kesadaran dan rasa syukur. Setiap langkah dalam manajemen, setiap riset, setiap keputusan, semuanya lahir dari cara manusia berpikir. Dan ketika berpikir itu disertai niat baik dan nilai ilahi, maka setiap pemikiran menjadi amal yang bermakna. Dunia berubah bukan hanya oleh teknologi, tetapi oleh akal manusia yang berfilsafat dengan hati dan iman.